Ayu, pernahkah satu kalimat sederhana membuat kita merasa kecil? Padahal urusan kita sah dan benar. Bukan karena kalimat itu kasar, tapi karena cara mengucapkannya membuat kita merasa tidak berada pada posisi setara. Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode ketiga miniseri Pelayan Publik yang Manusiawi ini, kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Bahasa dan sikap di meja layanan. Kita dengarkan cerita warga tentang kalimat yang terdengar biasa, namun dampaknya luar biasa. Pagi itu, Bu Wati datang mengurus perubahan data. Ia sudah antre cukup lama. Ketika tiba di loket, petugas berkata dengan nada datar, "Ibu tidak baca pengumuman ya?" Kalimatnya singkat, tidak ada kata kasar, tidak ada melanggar aturan apapun. Namun bagi Bu Wati, kalimat itu terasa seperti tuduhan. Ia langsung merasa bersalah. Padahal ia sudah berusaha memahami informasi yang ada. Urusannya memang selesai, tapi perasaan Bu Wati tidak ikut selesai. Ia pulang dengan rasa malu dan enggan kembali jika tidak terpaksa. Sahabat Ayu, dalam pelayanan publik, bahasa tidak pernah netral. Setiap interaksi di meja layanan mengandung relasi kuasa. Negara memiliki kewenangan. Warga berada pada posisi membutuhkan. Dalam situasi ini, kalimat yang sama bisa terasa sangat berbeda dampaknya, tergantung cara dan konteks penyampaiannya. Kalimat seperti "ini sudah aturannya" secara hukum sah, tetapi secara sosial bisa terasa menutup ruang dialog. Bahasa birokrasi yang sering terlalu dingin seringkali menciptakan jarak emosional antara negara dan warganya. Sekarang kita lihat dari sisi aparatur. Pak Arman adalah petugas pelayanan. Ia pernah mengalami komplain yang berujung panjang. Sejak itu, ia belajar satu hal: lebih aman bicara seperlunya. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena sistem seringkali lebih cepat menghukum kesalahan daripada mengapresiasi empati. Maka sikap datar dan bahasa formal menjadi mekanisme bertahan. Namun tanpa disadari, mekanisme ini justru membuat warga merasa tidak dihargai sebagai manusia. Disinilah kita melihat dilema aparatur antara menjaga diri dan juga membangun kedekatan. Sahabat Ayu, pelayan publik bukan hanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi bagaimana ia dikerjakan. Sikap adalah bagian dari layanan. Nada suara
adalah bagian dari layanan. Ekspresi wajah juga bagian dari layanan. Semua ini membentuk pengalaman warga. Pelayanan yang manusiawi bukan berarti kehilangan wibawa. Justru sebaliknya, ia membangun otoritas yang berlandaskan rasa hormat, bukan ketakutan. Warga yang merasa dihargai lebih mudah diajak patuh dan bekerja sama. Mengubah bahasa dan sikap tidak berarti melanggar SOP. Banyak perubahan kecil yang bisa dilakukan. Mengganti kalimat menyalahkan menjadi kalimat menjelaskan. Mengawali dengan empati sebelum menyebut aturan. Menutup layanan dengan kepastian, bukan sekedar penolakan. Bahasa yang manusiawi adalah bahasa yang mengakui posisi warga sebagai subjek, bukan objek pelayanan. Sahabat Ayu, satu kalimat bisa membuat warga merasa dihargai atau merasa tidak berarti. Dalam pelayanan publik, bahasa adalah wajah negara. Jika bahasa negara dingin dan kaku, warga akan menjaga jarak. Di episode berikutnya, kita akan membahas situasi yang sering memicu ketegangan antara negara dan warganya, yaitu keluhan dan pengaduan. Apakah keluhan selalu ancaman atau justru cermin yang membantu kita melihat kekurangan pelayanan? Saya Diah Natalisa dan ini adalah episode yang ketiga dari miniseri Pelayanan Publik yang Manusiawi. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Ayu.